Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Senang sekali saya Asmaul Husna akan membersamai Anda di program Potere, panggung obrolan terkini. Selama 30 menit ke depan, kami akan memberikan obrolan terhangat seputar Sulawesi Selatan, terkhususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Saat ini kita akan membahas terkait kesejahteraan rakyat Kota Makassar. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kita, sosok lelaki yang wajahnya sudah terpampang di berbagai penjuru Kota Makassar. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Makassar, Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mario David. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balma dan iNews TV. Saya mau panggil kakak aja ya, Kakak, supaya lebih lebih ya. Harus akrab. kakak ya. Oke. Nah, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik-baik dan semoga terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani tanggung jawab ini. Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Tentunya kita tahu sendiri bahwa 21 Juni 2023 Indonesia dinyatakan beralih dari masa pandemi ke masa endemi. Nah, bagaimana sosok Mario David melihat kesejahteraan rakyat Kota Makassar ini? Iya, alhamdulillah setelah kita menjalani dalam teror pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun ya, dan kita memasuki masa endemi, dan sejak Juni kemarin itu kita sudah mulai aktivitas normal dengan tidak lagi halangan-halangan yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan alhamdulillah Kota Makassar, harus kita akui Kota Makassar punya daya tahan ekonomi yang cukup bagus. Pada saat pandemi pun kita 2 tahun itu minus pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu jauh. Kalau nasionalnya 2, kita hanya 0 atau minus 1 saja. Dan hari ini setelah endemi, geliat ekonomi kita di berbagai sektor berjalan dengan baik. Dan topangan terbesar memang kita adalah UMKM kita. Kita ini kota niaga, kota perdagangan, kota persinggahan, kota MICE, Meeting Intensive Convention dan Exhibition. Dan akhirnya geliat ekonomi di berbagai sektor itu udah bisa menopang kembali. Dan target kita pertumbuhan ekonomi kembali di angka 5% hingga 6% sebagai target kita. Alhamdulillah bisa kita capai di Kota Makassar. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Yes. Nah, dari beberapa tahun terakhir ini Kota Makassar selalu memberikan inovasi terbaru, bahkan terobosan terbaru yang menarik untuk meningkatkan sektor perekonomian. Nah, bagaimana pendapat Kak Mario melihat ekonomi Kota Makassar saat ini? Ya, itu tadi di awal kita punya ketahanan ekonomi yang bagus. Sektor realnya semua berjalan dengan baik, dan aktivitas kota niaga kita membuat kita ini sekarang cepat kembali kepada on track-nya pertumbuhan target 5%, karena itu tadi kita punya aktivitas, terutama kita harus kagum juga dengan Bapak Wali Kota kita apresiasi Pak Dani Pomanto dengan event-event yang beliau lakukan. Jadi dalam setahun ini ada kurang lebih 12 event nasional dan internasional yang beliau lakukan. Seperti F8 ya? Mulai F8, di awal tahun Apexi, seluruh 100 delegasi di Kota Makassar, seluruh Indonesia datang. Wali Kota dengan, rombongan-rombongannya lah. Kalau kita hitung-hitung mereka bisa habiskan uang 200 sampai 300 miliar di kota kita. Belum lagi arsitektur ASEAN kumpul di sini. Arsitek. Yang terhebat tuh tahun ini ada 14 armada laut dunia berkumpul di Kota Makassar. Belum lagi yang Komodo event, belum lagi macam-macam lah. Ini yang kita harus kagum dengan inovasi yang ada di pemerintah kota hari ini. Jadi begitu banyak event skala nasional, internasional yang masuk, membuat sektor real di berbagai bidang itu berjalan.
mulai dari penyediaan jasa penginapan, transportasi, yang paling mantap kuliner. Kota kita kan kota kuliner. Sudah kita punya tagline baru, inovasinya Pak Wali Kota nih, Kota Makassar, Kota Makang Enak. Kota Makang Enak ini membuat, ya sudah, kembali kita ke 3-4 tahun yang lalu, yang semua makanan. Jadi kita selalu bilang, mulai dari bangun pagi sampai tidur kok kembali subuh-subuh, tamu kok makan terus, kasih habis uangmu untuk rakyat kami di Kota Makassar. Kamu spend money begitu banyak, dan dari spend money itu roda ekonomi kita berputar. Pembelian terjadi, transaksi, pajak dan retribusi juga berjalan. Jadi inovasi kita di pemerintah kota kita luar biasa. Belum lagi dari pemerintah pusat juga mendorong banyak program-program pengembangan ekonomi, dan terutama yang disasar adalah usaha kecil menengah. Ya, UMKM. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Wow, luar biasa. Nah, kita balik ke produk-produk peraturan daerah. Dan apa saja produk-produk peraturan daerah yang dihasilkan DPRD tahun 2023 ini terkait dengan kesejahteraan rakyat? 2023 ini sejak tahun kemarin dengan ini ada beberapa peraturan daerah ya yang memang masih berjalan nih, banyak yang masih berjalan, masih dalam pembahasan terus. Kota layak anak, kemudian revisi Perda tata ruang dan wilayah kita RT RW masih berjalan, penguatan budaya, kemudian tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi kan semuanya masih berjalan dan menopang pertumbuhan ekonomi kita secara umum. Yang terpenting di DPR ini hari ini kami menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Kami menggelar evaluasi dan pengawasannya. Ini kegiatan selalu kita lakukan di hotel. Belum lagi kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya, dan itu kita dorong semua untuk mereka mainnya di sektor real, ada belanja ATK, ada makan minum, dan kemudian itu semua berjalan seperti itu. Tadi kita menyinggung soal kota layak anak. Nah, dari DPRD sendiri, apakah ada suatu inovasi ataupun pergerakan terkait kota layak anak tersebut? Sebenarnya ini berawal dari apresiasi pemerintah provinsi pusat pada kita pemerintah kota, dan untuk meraih award dari internasional untuk kita kota layak anak, dan kita progratif itu ada program Jagai Anak dari Pak Wali Kota. Inovasinya luar biasa, di mana semua anak-anak harus sekolah, semua anak-anak tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangganya. Anak-anak ini adalah aset daerah, aset kita bersama, dan harus kita lindungi, kita jagai. Nanti juga anak-anak kita siapkan untuk fasilitas mereka bermain. Memang ruang terbuka hijau kita dan sarana bermain yang perlu menjadi perhatian nanti ke depan. Oke, nah selama ini menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tentunya Kak David telah menjalankan masa reses. Nah, bagaimana hasil reses tahun 2023 ini? Reses kita, DPR ini kan kita udah masuk tahun terakhir, ya. Dan di tahun terakhir ini, kita udah menggelar reses setiap tahunnya 3 kali kan. Dalam 1 kali masa itu ada 6 kali titik, dan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang bagus, serapan anggaran kita hampir 80% setiap tahunnya, dan 5 triliun kurang lebih anggaran kita itu tergelontorkan di tengah masyarakat, dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi bagus karena ada intensif, ada trigger dari government sector untuk mendorong ekonomi itu berputar tengah masyarakat. Baik, kita mau jeda sebentar untuk bahas fenomena selanjutnya. Baik, pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan membahas fenomena sosial yang terjadi di Kota Makassar dan bagaimana tanggapan seorang Mario David terkait isu tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Potere, panggung obrolan terkini. Masih di Potere bersama Mario David yang akan membahas tentang kesejahteraan
rakyat Kota Makassar. Nah, berbicara masalah kesejahteraan, tentunya banyak persoalan sosial. Bagaimana menurut Kakak penanganan persoalan sosial masyarakat di Kota Makassar? Kita penanganannya sih kalau penyakit-penyakit sosial masyarakat kan kalau yang terkait dengan kepidanaan, alhamdulillah kita punya Kapolres Tabes baru yang bagus sekali. Beliau juga udah lama di sini. Penyakit sosial kita kan kota ini sebenarnya yang paling besar adalah terkait dengan gepeng. Gepeng ini anak-anak kita yang banyak yang dieksploitasi, kemudian mereka jadi peminta-minta di pinggir jalan, di perempatan jalan. Tetapi setelah kami ngecek sebenarnya mereka itu bukan warga Kota Makassar, bukan berKTP. Mereka adalah teman-teman saudara kita yang urban dari yang mereka tidak punya tempat kabupaten kota sebelah, datang di sini hanya untuk mencari rezeki, tapi dengan cara yang kita pikirkan kurang bijak. Kurang bijak, mereka akhirnya meminta-minta di perempatan-perempatan jalan. Itu penyakit sosial yang paling kita sampai hari ini Pol PP dan Kadis Sosial juga masih kita belum tahu. Cuman memang ada satu solusi penting yang memang 3 tahun terakhir kami dorong, 5 tahun lah mungkin, terkait adanya Liposos, lingkungan penanganan sosial. Ini belum ada. Kita rencana membuat satu area khusus, tanah udah kita mau siap beli di daerah Moncong Loe Maros, 12 hektar. Di situ akan kita buat ini jadi istilahnya penjara anak-anak. Kan anak-anak nggak bisa kita ambil penjara kemudian masukkan, kan bukan pidana ini. Tapi kadangkala dieksploitasi bapak mamanya, dia tidak mau kasihkan sekolah dan macam-macam. Nah ini kita mau, dan di sini kita siapkan sekolah, kita buatkan keterampilan, kita buatkan rekreasi, ada masjidnya, ada musolanya, ada gerejanya, ada piaranya untuk anak-anak ini kita bina. Memang sesuai undang-undang dasar kan, fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Oleh karena itu sebenarnya kita mau mengambil, cuman itu tadi sarana prasarana udah 5 tahun selalu kita siapkan uangnya, pengadaannya. Tahun 2017 bahkan pemerintah pusat sudah memberikan bantuan, tapi lagi-lagi tidak bisa kita laksanakan. Padahal ini kita belajar dari kota Surabaya. Liposos mereka ada 5, bagus banget. Itu yang kita coba mau buat di Kota Makassar, supaya penyakit masyarakat yang tadi gepeng ini bisa kita tangani dengan baik. Yang kedua juga kan yang di Yuton itu Pak Oga. Betul, ini juga Pak Oga kita yang masih selalu menjadi penanganan, dan itu sudah kita kerjasama dengan Pak Kapolres Tabes juga untuk bisa ditangani. On progress lah semuanya, Mbak Alma. Nah, kita membahas kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar. Baru-baru saja ini terjadi kasus ruda paksa di Kota Makassar. Isu ini sudah termasuk permasalahan sosial dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menangani. Bagaimana ruda paksa? Apa itu ruda paksa? Aku belum tahu tuh ruda paksa. Oke. Nah, bagaimana pendapat Kak Mario terkait solusi dari pemerintah untuk menangani isu dari kasus tersebut? Nah, kan sebenarnya kita itu udah punya perda juga tuh, perlindungan terhadap perempuan dan anak tuh. Kita udah siapin tuh. Ada kurang lebih ratusan tempat perlindungan anak dan perempuan kita sebenarnya. Jadi kalau ada ruda paksa yang terjadi, mereka bisa ditangani di situ tuh untuk penanganan psikologi dan kemudian secara penanganan psikologi dan macam-macam kan. Nah kalau soal kriminalitasnya ya tentunya di pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang harus menangani itu, dan kita pikir kepolisian pasti udah menangani dengan baik. Nah kalau ini kan sebenarnya sistemnya sebenarnya pencegahan saja. Pencegahan itu sebaiknya sih memang anak-anak kita ini sudah bisa dididik, dilatih dan diberikan pemahaman tentang mungkin pakaian, cara hidup, gaulnya, supaya mereka tidak terlalu terbawa-bawa lah. Karena memang ini saya juga berpikir pasti akibat dari penggunaan media sosial yang begitu terbuka hari ini. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka mungkin membuat ada informasi yang salah yang diikuti, ditiru-tirui. Kan sebaiknya memang kita harus bijak bermedia sosial. Betul. Dari pembahasan tadi
kita sudah mendengar sama-sama bahwa pemerintah selalu memberikan program-program atau bahkan usulan untuk mengatasi solusi dari permasalahan itu. Nah, Makassar juga identik dengan lorwis atau lorong wisata. Iya. Lorong wisata ini sudah meraih beragam penghargaan. Inovasi. Nah, sebagai anggota DPR atau dari Kak Mario David ini, bagaimana tanggapan tentang lorong wisata ini? Apakah layak mendapatkan penghargaan? Sebenarnya lorong wisata kita ini adalah program inovasi Pak Wali dari sejak periode pertama beliau. Yeah. Cuman memang masih banyak kekurangan di sana sini, harus diakui. Namun memang ini kan masih on progress. Yeah. Percontohan baru dibuat di beberapa puluhan atau ratusan lorong, dibenahi infrastrukturnya jadi bagus. Kemudian di setiap lorong wisata itu diberikan keunikan masing-masing. Di situ ada pengelolaan UMKM, pengelolaan kreativitas, kesenian dan macam-macam sebagai objek destinasi wisata lorong. Yeah. Kemudian kebun dan taman-taman dalam lorong sudah dibuat semuanya. UMKM, tempat nongkrong anak muda, grafiti dan lain-lain sudah berjalan. Nah, memang on progress. Pertumbuhan ekonomi ini yang harus tetap lagi didorong nih. Usaha-usaha lorong harus lebih dipermantap lagi. Ini sudah termasuk dalam sektor pariwisatanya juga. Iya, memang brand lorong wisata oke. Iya. Tetapi sesungguhnya apa sih destinasi lorong yang mau dijual di setiap lorong? Memang kita punya lorong ini hampir 12.000 lorong nih di Kota Makassar. Nah, memang baru percontohan ratusan lorong yang sudah mulai berjalan. Harapannya dengan 2 tahun terakhir periode Pak Wali ini bisa tuntas, berapapun banyaknya dulu, dan memang bisa berefek kepada persiapan destinasi wisata. Karena kan memang kita Kota Makassar realnya destinasi wisata kita kan ya Pantai Losari. Iya. Berbeda dengan Bulukumba yang punya pinisi dan pantai yang indah. Kemudian Tanah Toraja punya budaya dan alam yang indah. Nah, memang kita ini ada 19 pulau-pulau. Nah, ini sementara kita kembangkan destinasi ke pulau, dan kemudian nanti juga dengan yang di lorong-lorong. Dalam lorong lah. Jadi bisa menjadi destinasi city tour begitu. Tadi kita membahas tentang lorong wisata. Di Makassar juga ada wisata kuliner. Ya, itu karena dia. itu Makassar dijuluki Makassar Kota Makan Enak. Ya. Adakah makanan favorit kakak di Makassar ini? Banyak, karena saya lahir di sini, kemudian besar di sini. Kalau kue taripang dengan apa itu namanya yang dibungkus barongko. Kalau ikan semua ikan gue suka. Kemudian kalau daging palu basah dengan kondro. Wah, luar biasa. Mie titi. Pokoknya semua yang dipromosi itu yang kita suka. Oke. Nah, kita mau jeda sebentar Oke. lagi. Pemirsa, baliho Mario David sudah terpampang di beragam penjuru yang ada di Kota Makassar dengan ciri khas kursi hitam 2024. Adakah makna dari kursi hitam tersebut? Jangan kemana-mana, kami akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Potere, panggung obrolan terkini. Pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir. Langsung saja nih Kak, apa makna dari kursi hitam 2024 di baliho yang terpampang nyata di sepanjang jalan Kota Makassar ini? Jadi itu Alma adalah alat peraga kampanye. Dan memang saya mengambil tema yang sedikit eksklusif dan simple. Iya. Karena gini, saya berpikir hari ini pemilih, karena kita udah masuk di pesta demokrasi. Iya, betul. Pemilih terbesar tahun ini adalah anak-anak milenial. Iya. Yang umurnya di antara 17 sampai 40 tahun. Nah, anak milenial ini kalau standar gayanya ini pasti mereka tidak tertarik. Betul. Nah, dan saya punya pengalaman tuh, sudah 2 bulan nih, anak-anak muda itu ternyata benar suka dengan sesuatu yang unik, yang baru, yang out of the box, ya kan? Mereka selalu bilang, oh ini keren tau. Nah,
Yang saya dapatin masalah dari yang orang tua nih. Pak Dewan ini kelihatan sombong, kelihatan nyentrik, sengak gitu segala macam. Saya dapat nilai plus baru. Saya positif thinking saja terhadap semua masukan dengan kritikan kan. Berarti ibu-ibu, tante-tante, oma-oma, om-om membicarakan saya. Karena kalau dia nggak standar, dia nggak lihat itu pasti. Ini karena dia lihat, protes. Nah, saya menanggapi positif bahwa protesnya itu adalah bentuk dia telah memperhatikan dan memperhatikan saya. Gitu awal. Kak Mario ini sudah 2 periode di DPRD Kota Makassar. Yes. Mengapa memilih meninggalkan Tunggu, Kota keren Makassar? kan yang gitu ya? Iya. Alma sendiri bagaimana tanggapannya? Lumayan keren itu. Berarti berhasil dong, ya kan? Oke, nah dari 2 periode ini mengapa memilih meninggalkan Kota Makassar? Saya udah 2 periode ya, udah hampir 10 Iya. tahun. Dan saya mau keluar dari zona nyaman yang ada hari ini. Ketika saya terus di tempat itu, bahkan berarti saya tidak memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain. Anak-anak muda Makassar, anak-anak muda yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas dan ganteng-ganteng kayak saya, ya kan? Harus mereka masuk. Kalau saya di situ terus, kursi kita terbatas di DPR hanya 50. Biarkan anak-anak muda, mereka-mereka semua yang di bidang politik yang baru, silahkan ambil tempat itu dan doakan dan mohon dukungan semuanya tentunya untuk saya boleh mewakili anak muda di Kota Makassar, anak-anak cerdasnya Makassar untuk boleh menjadi anggota DPR di tingkat yang lebih tinggi. Memang lompatannya 2 tingkat nih. Banyak yang bertanya, Mario kenapa? Saya bilang, yang namanya tantangan, kalau kita mau berjuang jangan tanggung dong. Betul sekali. Ya kan? Kalau serba tanggung ya apa ya? Nggak ada diferensiasinya nanti, tidak ada itunya. Jadi soal rezeki, duduk atau tidak, dilantik atau tidak, itu adalah rezeki Tuhan. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa akan telah mempersiapkan semua itu. Amin. Ya Kita Rabbal cuma berikhtiar untuk menjalaninya, untuk berjuang karena kan niatnya baik, mau mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat khususnya Makassar, Kota Makassar dan 5 kabupaten lain. Hidup saya kan visinya mau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kalau hanya di 2 kecamatan sayang nih, sekarang nih 1 Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. Makin banyak. Dulu hanya mungkin berguna 1,5 juta penduduk kota, hari ini bisa sampai 2,5 hingga 3 juta penduduk yang ada di 6 kabupaten kota. Bicara soal politik nih, Yes. emang dari dulu cita-citanya mau jadi politisi? Dulunya sih sebenarnya enggak. Ya? Dulu dalam visi hidup saya ya udah mau berguna aja jadi sama orang. Jadi saya harus mau jadi pengusaha besar. Dulu mau jadi pengusaha saja. Punya banyak duit, dirikan hotel, pabrik, mendirikan broadcast TV, media yang banyak supaya mempekerjakan banyak orang kan. Tapi ternyata di satu momentum saya diubah bahwa menjadi berkat, membawa berkah bagi banyak orang lain itu tidak di situ. Passionnya saya, talenta yang saya diberikan adalah talenta untuk di bidang politik. Dengan kemampuan bicara sebagai parley, kemudian kecerdasan, analisis, dan memang kuliahnya dulu di komunikasi Unhas, FISIP, Unhas kan. Yeah. Udah dipertajam dengan kuliah itu. Jadi akhirnya ya inilah saya hari ini menjadi politisi. Tentunya perjalanan sosok Mario David ini punya sosok di baliknya. Siapakah sosok tersebut dan mengapa? Titik balik saya itu diubah oleh ayahanda kakanda saya, Ilham Arif Sirajuddin. Beliau adalah politisi yang dulu saya dampingin beliau. Awalnya memang dengan dulu dengan almarhum Pak Iksan, kemudian bergaul politik dengan Pak Sahrul dan Kanone dulu. Tapi kemudian Pak Ilham lagi, dan ternyata di Pak Ilham saya terbentuk dan disitulah mengubah visi. Ada momentum saya masuk ke ladang pelayanan politik dan akhirnya bersama beliau. Tapi sebenarnya sosok yang melandasi saya itu sebenarnya Nelson Mandela. Ketika hidupnya ditekan oleh siapapun, disudutkan, kemudian dia bangkit menjadi seorang tokoh pembebasan apartheid di Afrika Selatan. Dan saya akhirnya
mau menajamkan diri bahwa saya ini harus bisa memperbaiki hidup banyak orang. Tidak, hidup ini bukan hanya untuk saya, tapi saya selalu harus bisa berguna bagi orang lain, tentunya lebih banyak orang. Nah itu sebenarnya tokohnya. Nah, saya sempat cek Instagramnya nih. Ya. Sosok Mario David ini punya penggemar. Jadi saya mau minta nih Kak Mario untuk berikan pesan ke penggemar dan calon pemilih nanti bagaimana untuk menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 ini. Ya, mungkin saya anggota DPR yang lengkap nih media sosialnya. Ada YouTube Mario David TV, Instagram, Facebook. Sekarang lagi main TikTok nih. Wow. Main TikTok. Jadi Mario David PN boleh dibuka. Nah, memang hari ini tidak ada aspek kehidupan kita itu yang tidak diliputi, dan semua elemen pasti ada kebijakan politik di dalamnya. Oleh karenanya masyarakat harus mampu, harus mau dan terlibat dengan dunia politik itu sendiri. Nah, kalau tidak mau menjadi politikus dan tidak mau terlibat ke politik praktis, boleh sebagai pemilih yang cerdas menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 14 Februari berbondong-bondong ke TPS untuk memilih politisi calon-calon anggota DPR yang rekam jejaknya baik, punya integritas, kepedulian mengurus rakyat. Yang kedua, pilih yang cerdas dan mampu berani untuk memperjuangkan haknya. Karena kan sadar tidak sadar masyarakat ini tiap hari dipajak oleh pemerintah. Dan uang yang ada di pemerintah itu harus kembali dimanfaatkan untuk oleh rakyat. Ini filosofinya bahwa masyarakat harus memilih orang yang tepat. Jangki minta uang 50.000, 100.000, yang itu semua menodai perjalanan pesta demokrasi. Kenapa? Sudah dikasih ndak lupa maki. Ndak mau lagi kembali ngurus rakyat karena mereka bilang saya beli putus ya selesai. Yeah. Karena politisi itu sesungguhnya nggak boleh bermain uang. Dan alhamdulillah saya nggak pernah bermain uang untuk itu semua. Oleh karenanya kita fokus, tulus, ikhlas untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat kota Makassar yang saya cintai. Wow. Jadi pilih politisi yang baik, manfaatkan Kiswarata dengan orang yang tepat yang kita perjuangkan. Wah, luar biasa sekali untuk obrolan kita pada hari ini. Saya terima kasih banyak Kak Mario sudah berkenan hadir di iNews untuk bincang-bincang di Potere kali ini. Iya, saya juga rindu lama tidak main ke iNews TV dan sekarang udah digital ya. Oleh selamat dan sukses untuk iNews TV. Semoga cita-citanya untuk mengabdi ke masyarakat dapat terwujud ya. Amin, supaya tahun depan anggota DPR RI yang datang talk show di sini. Baik pemirsa, terima kasih. Potere hari ini saya Asmaul Husna pamit undur diri bersama dengan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.